Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Aksi demonstrasi di hari Senin 1 September 2025 masih terus terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Selain di Jakarta, ada juga di Bandung, kemudian Yogyakarta, Makassar, bahkan juga Lombok, serta kota-kota besar lainnya. Dan sampai sore ini, aksi demonstrasi masih berjalan dengan baik dan juga lancar. Ini adalah hal yang sudah dipersiapkan dari pemerintah karena aksi hari ini kan sudah diprediksi oleh pemerintah sejak beberapa hari lalu dari tanggal 25 Agustus 2025. Kita update poin-poin apa saja yang baru saja disampaikan dari Presiden Prabowo Subianto pada saat menjenguk ada puluhan dari anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dalam kesempatannya kali ini, Presiden Prabowo menceritakan bahwa dari beberapa hari yang lalu, akibat peristiwa demonstrasi di Jakarta, ada 43 anggota polisi yang terluka dan 17-nya masih dirawat intensif. Bahkan ada beberapa yang saat ini sedang menjalani operasi, mulai dari ya luka-luka fisik bahkan sampai ke detail-detail tentang tangan, tentang kepala, bahkan alat vital juga yang mengalami peristiwa yang luar biasa. Kalian sudah paham lah poinnya kemana. Tetapi di sisi lain pun bukan cuman dari aparat kepolisian, mereka yang mengalami luka yang seperti itu, tetapi juga dari masyarakat pun tidak sedikit ya, yang mengalami luka-luka tidak kalah hebatnya seperti mereka. Artinya kedua belah pihak itu memang sama-sama terluka. Bahkan sampai hari ini kalau aku lihat dari korban terakhir yang di Yogyakarta, ada seorang mahasiswa kampus swasta yang meninggal dunia, sudah ada belasan orang yang meninggal akibat dari aksi demonstrasi sejak 25 Agustus 2025, baik dari pihak sipil ataupun juga dari pihak aparat. Apa poin-poin yang disampaikan dari Presiden Prabowo untuk hari ini? Yang pertama adalah mereka untuk yang terluka di Rumah Sakit Polri diminta untuk dinaikkan pangkatnya semua. Nah, ada salah satu positifnya, suka tidak suka adalah seperti ini. Tetapi bagaimana dengan masyarakat sipil yang mengalami luka atau bahkan harus berpulang? Apakah mereka mendapatkan kompensasi dari negara? Misalnya seperti ini, akan pendidikan, akan seperti apa? Ya, sudah ada sih, salah satunya adalah Afan ya, yang ojek online yang meninggal di Jakarta. Pemerintah mengatakan akan membantu biaya pendidikan untuk kakak, adik, keluarganya Afan akan dibantu semua. Tetapi bagaimana dengan korban-korban lainnya yang mungkin tidak mendapatkan sorotan dari media yang sebegitu masifnya? Mereka juga tidak boleh dilupakan. Nah, berikutnya poin yang disampaikan adalah begini, bahwa program saya itu sangat transparan. Semuanya bisa dilihat dan diperhatikan. Sudah mulai terlihat adalah keberhasilannya. Saya dipilih oleh rakyat dan punya mandat dari rakyat. Saya tidak akan mundur untuk terus memperjuangkan hak rakyat, apalagi dari hadapan para mafia-mafia. Jujur, Pak Prabowo, please correct me if I'm wrong, karena setahu aku ya masyarakat Indonesia, mayoritas yang berdemonstrasi, tidak ada yang menginginkan Anda itu turun. Karena kalau Anda turun, ya sudah tahulah siapa yang akan menggantikannya. Jadi dari awal aku lihat tanggal 25 sampai hari ini, mayoritas masyarakat itu tidak menginginkan Anda turun sebagai seorang presiden. Poin utama, tuntutan dari para aksi demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia sekarang kan sudah mulai beragam. Kalau di pemicunya adalah gara-gara sejumlah oknum lah dari anggota DPR yang kesannya tidak sensitif terhadap masyarakat yang dalam ekonomi pas-pasan, itu sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih ya bahwa keempat orang tersebut sudah dinonaktifkan. Walaupun nonaktif itu juga bukan berarti dipecat. Karena apa? Ada salah satu statement nih, misalnya aku ambil dari peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Lily Romli, di keterangannya di CNBC Indonesia ya, bahwa jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD, sebenarnya tidak ada diksi penonaktifan anggota dewan. Namun pemberhentian bisa dilakukan mulai dari pemberhentian antar waktu, penggantian antar waktu, hingga pemberhentian sementara. Poinnya adalah memang betul mereka itu masih menerima
tunjangan tertentu, misalnya kayak gaji pokok atau yang lainnya. Tapi kalau untuk tunjangan-tunjangan besar, misalnya kayak reses ataupun juga dana aspirasi, seharusnya mereka sudah tidak terima lagi. Cuma ini butuh proses ya, kita pahami pada saat presiden menyampaikan kemarin bahwa para ketua parpol dari keempat orang tersebut yang dinaunginya mengatakan dinonaktifkan, itu adalah langkah awal. Memang mereka sudah bukan lagi menjadi anggota DPR. Bagian yang nonaktif ini adalah proses, karena memang di undang-undang agak sulit ditemukan bagaimana untuk memecatnya secara langsung, tetapi aku yakin mereka tidak akan berani mengambil resiko tiba-tiba tahun depan mereka kembali lagi menjadi anggota DPR. Kalau itu terjadi, jelas ini akan menjadi catatan yang akan semakin membuat masyarakat itu akan marah luar biasa. Itu sudah selesai menurut aku ya. Tapi yang berikutnya adalah terkait dengan yang paling banyak disuarakan di berbagai wilayah Indonesia, tuntutannya ini adalah terkait dengan undang-undang perampasan aset. Kita tahu banyak banget kan masyarakat di Indonesia tuh kayaknya tiap hari nambah gitu tuntutannya di demo ini apa. Tetapi ini adalah yang paling banyak. Ini juga diamini oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang juga mengamati bahwa ini adalah yang paling banyak dituntut. Nah, menurut Pak Mahfud MD bahwa ditunjukkan nih berkas ya teman-teman. Ini berkas waktu di zamannya Pak Jokowi ya, waktu Pak Mahfud itu menjadi Menko Polhukam, dikatakan bahwa rancangan undang-undang perampasan aset itu sudah diserahkan ke DPR. Tetapi baru sampai di tahapan pertama, sampai tahapan kedua untuk ratifikasi pengecekan, tapi tidak serta-merta langsung disahkan. Tidak ada perbaikan, tidak ada pengecekan, ibarat kata tidak disentuh gitu oleh anggota DPR. Tetapi karena waktu itu, kata Pak Mahfud MD, lagi sibuk, banyak agenda presiden, dan saya pun juga sudah tidak menjabat lagi, makanya terlupakan begitu aja. Padahal kita tahu DPR juga beberapa waktu terakhir ini melakukan revisi undang-undang, misalnya kayak BUMN, yang katanya kalau pemimpin BUMN itu tidak lagi perlu melaporkan harta kekayaannya. Terus kerugian BUMN itu tidak dikategorikan sebagai kerugian negara. Untuk hal-hal seperti itu aja, yang itu jelas menguntungkan sebagian para elit-elit gitu ya, di Indonesia, mereka garcep gitu loh. Tapi kalau untuk kebutuhan masyarakat terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset, kayaknya ada aja alasannya. Ada juga nih yang mengatakan bahwa anjas, orang yang lembaga yang harus mengesahkan itu adalah DPR, bukan Pak Prabowo. Betul, itu adalah tugas mereka. Tapi seorang Prabowo yang menjadi presiden itu bisa melakukan segala daya upaya untuk melakukan percepatan proses tersebut. Apalagi juga beliau bisa mengeluarkan adalah perpres. Jadi nanti nih ya perpres tersebut karena sudah melihat sebegitu gentingnya langsung disahkan sembari menunggu proses undang-undang tersebut. Ada orang korupsi dan para koruptor di Indonesia kan rata-rata bukan mereka dari golongan miskin ya. Rata-rata tuh sudah kaya raya. Jadi menurut aku ini adalah yang paling urgent teman-teman, karena kalian tahu di negara-negara maju aku tidak pernah menemukan sampai sekarang ya, please correct me if I'm wrong, ada negara maju tapi tingkat korupsi di negaranya tinggi. Kalaupun ada paling hanya 1 atau 2 biji. Jadi kalau memang Pak Prabowo benar-benar serius gitu ya, katanya saya berani memerangi mafia, program-program saya ini sudah kelihatan keberhasilannya, kita sudah di gerbang mau menjadi negara maju. Itu Pak, salah satu poinnya adalah rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, kita tahu di beberapa hari terakhir ini, Pak Prabowo juga selain menemui adalah ketua pimpinan dari partai politik di Indonesia, baik yang pro ataupun juga di luar pemerintahan dari Prabowo ini, juga menemui sejumlah kayak tokoh-tokoh agama gitu di Indonesia. Ya, ini sih kayak menurut aku sih kritiknya adalah ini lebih kayak old style nggak sih? Kita sebagai masyarakat gitu ya, kita pengen juga dong yang ditemui itu adalah tokoh-tokoh yang di era digital seperti saat ini yang mereka bersuara begitu. Karena apa ya? Takutnya gitu. Mereka itu kan mohon maaf nih golongan-golongan senior. Kayaknya masih agak rasa bukan takut ya, mungkin rasa sungkan. Ya sudahlah, sudah ditemui kita hormati. Tapi kalau anak-anak muda yang diajak ngobrol ketemu, itu kesannya lebih tulus, dan itu juga menurut aku akan jauh komunikasi ke masyarakat agar semakin segera meredam
tingkat kemarahan dari masyarakat di Indonesia. Karena kejadian-kejadian kecil kayak penjarahan ataupun juga bukan kecil lah ya, kejadian-kejadian yang bukan utamanya gitu, tapi menjadi salah satu headlines kayak penjarahan, perusakan dan sebagainya. Itu adalah salah satu simbol bahwa masyarakat itu begitu kesel, Pak. Keselnya adalah begini, oke di atas kertas Indonesia itu memang tingkat ekonominya seperti timnya Bapak Prabowo bilang bahwa naik 5, sekian persen. Tetapi kan faktanya data tersebut tidak berarti menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ya, kita nggak usah ngomongin masalah ekonomi, hitung-hitungan seperti apa. Itu mungkin naik 5,1% karena untuk golongan-golongan tertentu aja. Tapi untuk menengah ke bawah, itu banyak banget yang menderita. Udah begitu, pajak dinaikkan di tengah ekonomi yang lagi sulit. Makanya ngebuat masyarakat itu begitu, kok kayaknya gini banget ya sama masyarakat. Dan kejadian ini semualah yang ngebuat kayak aksi demo ini terus terjadi. Tapi aku juga tidak setuju dengan adanya perusakan-perusakan gedung-gedung ataupun juga fasilitas umum karena itu juga dari pajak rakyat. Apalagi sampai terjadi kebakaran ya di Pulau Sulawesi, di gedung DPRD-nya. Aduh, dan di Bandung juga ada. Itu kan juga uang dari negara, which is juga dari uang rakyat. Nah, terkait dengan aksi penjarahan di sejumlah rumah milik dari anggota DPR serta Menteri Keuangan Sri Mulyani, ini ada respon nih teman-teman dari Ibu Sri Mulyani di Instagramnya terkait dengan rumah Sri Mulyani yang dijarah 2 kali. Bukan cuma rumahnya beliau sih, aku lihat kayak rumahnya Uya Kuya, rumahnya Eko Patrio, rumahnya juga satu lagi Sahroni, itu dijarahnya juga beberapa kali, nggak cuma dalam satu waktu sih. Nah, yang disampaikan kata-katanya menurut aku ini penuh dengan makna. Kita baca nih, cukup panjang teman-teman. Kita analisa di sini. Terima kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini. Nah, artinya adalah banyak yang mengirimkan pesan ya ke Ibu Sri Mulyani. Karena walaupun pro kontra, banyak juga yang suka sama Ibu Sri ya. Saya memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Para pendahulu kita telah melalui itu. Politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia, kolektif, bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur. Ya, kalau ngomongin soal moral, apakah korupsi, ya mohon maaf nih Bu ya, di tempat Anda bekerja sekarang pun juga beberapa kasus yang besar kan juga dari bawahan-bawahan Anda yang melakukan korupsi gitu. Dan nilainya juga bukan semiliar, 2 miliar, jadi sudah fantastis gitu. Lanjut lagi, sebagai pejabat negara, saya sudah disumpah untuk menjalankan Undang-Undang 1945 dan semua undang-undang. Ini bukan ranah atau selera pribadi. Undang-undang disusun melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan. Apabila publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar undang-undang, dapat dilakukan judicial review sangat banyak ke Mahkamah Konstitusi. Bila pelaksanaan undang-undang menyimpang dapat membawa perkaranya ke pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Pasti belum dan tidak sempurna. Tugas kita terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab, tidak dengan anarki, intimidasi, serta represi. Idealnya adalah seperti itu ya Bu ya, tetapi mohon maaf ya, kita nggak usah ngejudge moral orang lain atau kredibilitas orang lain, karena dari dalam sendiri pun maling-maling itu juga mohon maaf, kasus-kasus yang sekarang muncul juga dari lingkungan-lingkungan para pejabat-pejabat sendiri. Jadi ya agak sulit ya kita meyakini orang yang mengatakan moralitas, kredibilitas, tetapi lingkungannya juga masih seperti itu, dengan segala hormat. Tugas negara harus dilakukan dengan amanah, kejujuran, integritas, kepantasan, dan kepatutan, profesional, transparan, akuntabel, dan jelas kami dilarang korupsi. Ya, kata-kata ini juga banyak yang bertolak belakang dengan faktanya. Jadi nggak usah ngomongin integritas kalau memang masih penuh dengan tikus di dalam sendiri. Ini adalah kehormatan dan sekaligus tugas luar biasa mulia. Tugas tidak mudah dan sangat kompleks, memerlukan wisdom, empati, kepekaan mendengar, memahami suara masyarakat, karena ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat umum termasuk netizen, guru, dosen, mahasiswa, media massa, pelaku usaha UMKM, koperasi usaha besar, dan semua pemangku kepentingan yang terus-menerus menyampaikan masukan, kritikan, sindiran, bahkan makian juga nasihat.
juga doa untuk semangat dan semangat untuk kami berbenah diri. Itu adalah bagian dari proses membangun Indonesia. Mari kita jaga dan bangun Indonesia bersama, tidak dengan merusak, membakar, menjara, memfitnah, pecah belah, kebencian, kesombongan, dan melukai, mengkhianati perasaan publik. Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki terus-menerus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dan melindungi Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Jakarta, 31 Agustus 2025. Ini kayaknya malam hari ya, dini hari dibuatnya. Ya, sekali lagi aku paham sebagai seorang Menteri Keuangan, jelas statusnya, tugasnya itu bukanlah karena kemauan pribadi, tetapi adalah memang menjalankan permintaan ataupun juga perintah dari seorang presiden. Tetapi sekali lagi Ibu, yang dikritisi harusnya bukan cuma sekedar masyarakat, seperti Ibu katakan juga dengan lembaga-lembaga yang lain. Jadi kayak terkait dengan hal-hal yang sifatnya kayak drama terkait dengan sejumlah anggota DPR yang dinilai tidak sensitif dan sebagainya. Aku rasa itu kayak fenomena gunung es aja. Mereka tuh cuma kelihatan ujungnya aja karena mereka yang paling terkenal. Tetapi permasalahan utama adalah masyarakat itu sudah kesel gitu ya dengan ekonomi yang lagi sulit, tapi pajaknya terus naik, ditambah lagi omongan dan gaya jogetan dan sebagainya yang ngebuat masyarakat itu semakin kayaknya ditekan terus oleh pemerintah. Ditambah lagi rancangan undang-undang perampasan aset yang ini menjadi salah satu cara ngebuat para koruptor itu jera, karena kan koruptor itu sebenarnya mereka udah kaya raya, mereka tuh cinta banget sama uang dan harta. Makanya bagaimana cara ngebuat mereka jera, salah satunya adalah dengan mengambil apa yang paling dia cintai atau mereka cintai, yaitu adalah harta atau uangnya. Pak Prabowo, kalau memang proses untuk pembuatan undang-undang ini dinilai masih cukup lama, kenapa enggak Pak Mahfud MD bilang bisa menggunakan perpresnya? Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.